Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sendiri berterima kasih kepada MC yang sudah sangat luar biasa dan kece yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada kali ini. Nah, jadi setelah ini akan ada acara penyampaian materi tentang pengenalan diri. Kenal maka nggak saya dong ya. Oke, kali ini saya akan membacakan CV materi yang sudah sangat luar biasa ini. Baik, CV dari pemateri itu Ibu Nika Nujula, tempat hidup yang fisika 1 dan teknik untuk tahun 2009 itu penelitian dari beliau yaitu optimasi pengelolaan ekowisata pesisir Taman Nasional Baluran. Lalu yang pada tahun 2018 analisis keberlanjutan pengelolaan ekowisata pesisir Pulau Bawean. Lalu pada tahun 2019 judul penelitian yaitu rancang bangun mini bloom tank dalam inovasi media pembelajaran pemodelan. Lalu publikasi artikel ilmiah dalam jurnal dalam 5 tahun terakhir yaitu yang pertama Management of Baluran Park Resource Tourism based on suitability and carrying capacity. Nama jurnal yaitu Water Quality at Baluran National Park. Nama jurnalnya yaitu The Second ISST Strip ITS. Lalu ada juga Sustainability Analysis of Coastal Bawean Island East Java. Nama jurnalnya yaitu IP Conference pada tahun 2020. Nah, ada juga pengalaman makalah seminar ilmiah. Yang pertama yaitu Konferensi Nasional Terumbu Karang. Judul artikelnya yaitu pemetaan sebaran terumbu karang studi kasus Selat Madura Jawa Timur pada tahun 2019. Lalu yang kedua The Fourth International Conference of Marine Technology. Judul artikelnya Production of Purified Sodium Chloride as Industrial Standard pada tahun 2019. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya yaitu saya Eka Broto ini dan untuk Ibu Nika Nujula kami persilakan. Baik, untuk Ibu Nika bisa langsung memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili Kaprodi karena Kaprodi kan sudah pengalaman hadir, sehingga saya mewakili menyampaikan materi terkait pengenalan prodi ilmu kelautan. Ini mahasiswanya ada berapa ya? Mahasiswa baru 116. Oh, 13, yang banyak ya. Nah, ini sebenarnya kan pengenalan prodi ini biasanya acara lomba itu di kampus ya, sehingga online. Nah, kalau kalian masih belum pernah jalan-jalan ke kampus kita, kalian bisa lihat di layar. Nah, itu bangunan di tengah itu gedung Cakra. Nah, kalau yang bangunan di bawah itu lab kita, lab ilmu kelautan. Untuk ruang kelasnya nggak kelihatan ya, ini nggak kesut ini. Drone-nya nggak nyampe sana. Nah,
Ini kita mengenalkannya online dulu ya. Nanti kalau sudah pandemi selesai, teman-teman mahasiswa baru bisa jalan-jalan untuk keliling kampus. Prodi Ilmu Kelautan ini masuk jurusan Kelautan dan Perikanan Fakultas Pertanian. Next, Mas. Nah, untuk outline-nya, materi ini nanti saya akan menjelaskan profil ilmu prodi ilmu kelautan, kemudian strukturnya, kemudian kegiatan-kegiatan apa saja sih yang ada di prodi ilmu kelautan. Nah, untuk profilnya, next. Nah, kita prodi ilmu kelautan ini berakreditasi A. Nah, prodi ilmu kelautan ini kenapa ada prodi ilmu kelautan di Universitas Sriwijaya? Karena kan didikannya mempertimbangkan Pulau Madura ini kaya akan potensi kelautan. Nah, kemudian pada tahun 2001 disahkan prodi ilmu kelautan ini. Kemudian pada tahun 2017 kita mendapatkan akreditasi A. Jadi cukup bergengsi lah kita ya. Mahasiswa ilmu kelautan. Kemudian next, ini nanti kalau ada yang tanya, ada sesi tanya ya kalian. Oke. Nah, ini visi misi dari prodi ilmu kelautan. Visi kita menggunakan prodi ilmu kelautan ini terakreditasi A pada tahun 2020 dan alhamdulillah bisa tercapai. Kemudian misinya kita ada tiga aspek. Bisa kembali ke misi dulu. Nah, misinya di mana diharapkan kita dapat menyelenggarakan pendidikan dalam bidang garam, biologi, sama oceanografi. Kemudian selain pendidikan, kita juga diharapkan kita dapat melaksanakan penelitian dalam bidang garam, biologi laut, oceanografi untuk menghasilkan publikasi baik nasional maupun internasional. Selain itu juga menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis masyarakat dalam ilmu kelautan. Next. Kemudian tujuan dari prodi tersebut, prodi ilmu kelautan, nah diharapkan dapat melaksanakan pembelajaran bidang ilmu kelautan, kemudian menghasilkan sarjana ilmu kelautan yang cerdas, terampil, dapat bersaing dengan dalam bidang nasional, kemudian meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan, kemudian meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu profil dari ilmu kelautan. Di situ, next. Nah, di mana lulusan prodi mahasiswa kita diharapkan dapat bekerja di bidang pengelolaan itu baik sumber daya dan lingkungan hidup. Kemudian lulusan mahasiswa di prodi kita itu bisa bekerja di bidang riset. Nah, riset ini bisa masuk ke teknologi, di bidang laut, selain itu juga bisa bekerja di tenaga ahli. Tenaga ahli ini kemudian juga bisa banyak lulusan dari ilmu kelautan peneliti, kemudian praktisi dalam kelautan itu banyak. Jadi nggak perlu takut nanti kalau sudah masuk di ilmu kelautan nanti harus lulus mau kemana ya kita. Nah, itu nggak perlu takut karena banyak bidang, banyak pekerjaan yang menanti kita. Yang penting kalian semangat belajar, kemudian kuliahnya nggak nekong, lulus waktu banyak bidang yang menanti kalian. Kemudian next.
Baik, saya sambil mengingatkan kepada maba semuanya untuk mengingat materi dengan baik dan untuk pertanyaan jawab nanti ditayangkan mulai dari sekarang pada kolom chat dan nanti saat menyampaikan materi kita bisa bertanya terus dan harus berbagi lagi. Nah, ini masuk di struktur organisasi. Struktur organisasi perlindungan ini yang pertama kita dekan. Teman-teman mahasiswa sudah kenal siapa dekan kita? Sudah belum? Belum. Mungkin ada yang salah satu yang kita oh, belum kenal Pak ya? Oh, belum. Baik. Jadi di dekan ini adalah kita bersama sekali. Kemudian dekan kita ada dekan 1, 2, sama 3. Kalau 1 bergerak di bidang akademik, 2 bergerak di bidang SDM, yang ketiga bergerak di bidang mahasiswa. Dan kita harus bangga loh, karena salah satu dosen kita itu masuk di bagian wakil dekan 2, makanya di kemudian di bawah wakil dekan itu ada ketua jurusan sama sekretaris jurusan sama laboratorium. Nah, kalau ketua jurusan itu ada namanya Pak Dr. Agus Ramadan. Kemudian sekretaris jurusan Dr. Pak Wahyuan Nugraha PhD. Nah, kemudian di bawah jurusan ada prodi konsultan sama ada prodi MNP. Nah, untuk ketua prodi konsultan Bu Ari Giri Wigatika. Kemudian next. Nah, ini foto-foto dari yang ini struktur jurusan bahkan pembimbingan. Mungkin kalian mahasiswa baru kenalannya lewat foto dulu ya untuk sementara ya. Karena kan pasti belum berketemu. Nanti teman sudah masuk kuliah, nanti kita secara langsung aja. Nah, untuk kepala jurusan ada Winta Fitri, PhD, kemudian ketua jurusan ada Pak Dr. Agus Ramadan, kemudian sekretaris jurusan ada Wahyuan Nugraha PhD, kemudian koordinator prodi IAL ada Ibu Ali Giri. Kemudian next. Nah, kemudian ini wajah-wajah dosen pengajar di prodi konsultan. Kalau dilihat dari foto kan nggak nyata semuanya ya. Jadi yang pertama itu Pak Dr. Agus Ramadan ini dia ketua jurusan yang masuk di bidang jadi di kita di prodi ilmu pengetahuan itu ada 3 bidang yang oceanografi, bidang biologi laut, sama bidang darat. Nah, untuk Pak Agus Ramadan ini masuk di bidang biologi. Kemudian Pak Wahyuan Nugraha PhD, dia lulusan dari Filipina. Kemudian Pak Ahmad Farudin Syah, PhD juga, dia lulusan dari Jepang. Kemudian ada Bu Insa Fitri, tadi ketua tadi, beliau juga lulusan Jepang. Kemudian ada Dr. Zainul Hidayat. Nah, kalau beliau ini di bidang oceanografi, dia ahli pemetaan. Yang kedua Pak Zainul, ada Dr. Mahfud, dia bergerak di bidang garam, ahli garam. Jadi kalau bertanya-tanya terkait garam, bisa konsultasi sama Pak Dr. Mahfud. Kemudian ada Dr. Afriani Sandi. Kemudian next ada ini Bu Ari Giri Kartika, MSI, dia bidang oceanografi dan menjabat sebagai koordinator prodi. Kemudian Mutia Ayu Sulistyo ini itu di bidang pemetaan oceanografi.
ada Bu Novi Indiawati, bidangnya mikrobiologi, mau bertanya-tanya terkait mikrobiologi bisa tanya Bu Indri atau Bu Novi. Kemudian ada Eka Prasema, ini bidang biologi juga. Kemudian ada Bu Wiwit Sri Nurgita Dewi. Kemudian, nah ini saya sendiri di Pilihan Gula. Samping saya ada Bu Wiwit Jayanti. Dan yang paling terakhir itu ada Pak Azhari Wicaksana. Itu bergerak di bidang oceanografi biologi. Kemudian next. Nah, selain dosen pengajar, kita juga dibantu sama tenaga kependidikan. Kemudian tenaga kependidikan ini ada namanya Pak Muhammad Saifullah, dia membantu kita di bagian teknisi lab. Kemudian ada Dedi Irawan, dia membantu di lab juga. Kemudian ada Sri Astuti, dia membantu administrasi yang ada di Prodi Ilmu Kota. Kemudian ada Bu Eko Kanti, biasanya dipanggil Bu Kanti, dia membantu kita di laboratorium biologi. Kemudian ada Ari Budianto, Pak Ari Budianto ini juga membantu kita di lab mikro. Ada Pak Mas atau Pak ya ini. Kalau ya kan panggil Mas ya, soalnya masih muda-muda ini teknisinya. Ada Mas Adit sama yang terakhir ada Mas Mundo. Jadi selain dosen pengajar, kita juga ada tenaga kependidikan membantu kalian-kalian dalam hal administrasi, laboratorium ketika praktikum. Nah, praktikum ini kalian juga ada praktikum lapang nanti. Nah, next. Habis itu untuk terkait akademik ini, jadi kita punya konsentrasi itu tadi biologi laut, oceanografi dalam. Nah, pengambilan bidang ini biasanya dilakukan pada semester 4 atau semester 5 sebelum kita ada PKL ya, PKL itu ada penjurusan bidang. Untuk yang suka dengan biologi atau mikro atau itu bisa masuk ke biologi laut. Untuk yang suka mantai, suka berpanas-panas ria di laut ya, itu bisa masuk di oceanografi. Kalau untuk yang pengen berterus di bidang garam, bisa masuk di bidang garam. Nah, next. Tapi untuk semester 1, semester 2 ini masih mata kuliah dasar. Jadi kalian kalau mau ambil bidang baru di semester 4 atau semester 5. Nah, ini ada beberapa pengenalan sedikit terkait semester. Jadi semester ini kalian waktu pembelajarannya 16 minggu. Nah, 16 minggu nanti di minggu ke-8 sama minggu ke-16 itu nanti ada UTS sama UAS. Kemudian beban studi mahasiswa 1 semester ini dinyatakan dalam SKS. Nah, 1 SKS itu terdiri dari 50 menit per minggu per semester, kemudian 60 menit per minggu per semester untuk penugasan, sama 60 menit per minggu per semester untuk kegiatan mandiri. Kegiatan mandiri sama penugasan ini itu kegiatan yang dapat kalian lakukan di rumah, di kos, selain di kelas. Jadi kalau di kelas cuma 50 menit. Dan misal nih kalian mata kuliah biologi, kalian dapat 3 SKS, maka kuliah tatap muka itu setiap minggunya hanya 150 menit. Sisanya kalian belajar sendiri di rumah. Makanya ini ya bedanya belajar full, tapi mahasiswa kalian belajar di rumah, belajar di kampus. Maka jangan mengeluh kalau nanti ketika kuliah kemudian kalian dapat tugas tambahan, setiap pertemuan dapat tugas tambahan, ya itu
memang konsekuensinya jadi mahasiswa. Karena memang satu SKS itu 50 menit belajar di kelas tatap muka, 60 menit penugasan, 60 menit mandiri. Jadi kalian harus menyisakan waktu 120 menit dalam satu minggunya untuk belajar di rumah atau di kosan. Kalau sekali berarti 20 menit belajar di rumah. Gitu. Makanya kalian kalau misal kalau mengambil semester 1 21 SKS, maka ya kalian kan masuk sekolah, masuk kuliahnya kan tidak seperti SMA dulu nih. SMA dulu kan kalian satu minggu full dari pagi sampai sore gitu. Pagi sampai sore. Nah, kalau sekarang kan satu minggu kalian kuliah paling cuma berapa? 3 hari akhirnya ya. 3 hari atau 2 hari full kalau dari pagi sampai sore. Sisanya kan kalian praktikum, kalian belajar di rumah. Makanya ada kata-kata mahasiswa, mahasiswa. Nah, untuk KKN atau PKL ini memiliki perhitungan SKS sendiri. Karena memang KKN biasanya dilakukan berapa minggu? 1 bulan ya? KKN 1 bulan. PKL 2001. Next. Nah, ini untuk hasil evaluasi kegiatan akademik. Nah, di perkuliahan itu kan ada evaluasi kuis, tugas, UTS, UAS. Nah, nanti di akhir perkuliahan nanti nilainya ditotal semua, kemudian, nah ini dilakukan nilai huruf sama pembobotan. Jadi kalau nanti kalian mau dari UTS, UAS, berapa persennya, tugas berapa persennya, ketika di akhir di total ketemunya 81, maka nanti nilai kalian di mata kuliah itu akan mendapatkan nilai A. Gitu. Di sini nanti, nah A ini pembobotannya bernilai 4. Makanya setiap semester kalian biasanya ada nilai IPS atau IPK. Kalau IPS itu nilai IP per semester. Nah, nilai IPS ini sangat mempengaruhi di semester berikutnya. Jadi kalau bisa kalian benar-benar fokus belajar, benar-benar rajin, sehingga mendapatkan nilai yang bagus. Karena next IPS semester sebelumnya itu sangat mempengaruhi pengambilan SKS di semester setelahnya. Misal kalian di semester 1 mendapatkan IPS 3,5, maka kalian semester 2 itu boleh mengambil 22 SKS sampai 24 SKS. Jadi bisa nambah nih nanti, nambah mata kuliah, 1 mata kuliah atau 2 mata kuliah kalau cuma boleh SKS ya. Kalau nilainya cepat lulus ya per semester ambil 24 SKS, nanti bisa lulus di semester 3 SKS. Nah, kalau IPK kalian 2,5 sama sampai 2,99, maka SKS yang diambil cuma 19 sampai 21. Dan biasanya paketan semester 1 semester 2 itu cuma 21 ya. 20 ya. Nah, kan hanya paketannya hanya 20 nih. Kalau kalian IPK-nya bagus bisa nambah lagi 1 mata kuliah 4 SKS bisa 24. Cuman ketika kalian mengambil SKS-nya semakin besar, maka waktu belajar kalian di rumah itu juga akan semakin banyak. Bukan malah SKS-nya banyak, tapi jalan-jalannya juga banyak ya waktunya ya. Tapi ketika ambil 24 SKS, tadi kan 1 SKS saja 50 tambah 60 tambah 60, berarti berapa? 170 menit satu minggunya untuk 1 SKS. Kalau 24 SKS, berarti kan tinggal dikalikan aja itu. Gitu. Kemudian next, ini untuk syarat lulus. Nah, ini perlu kalian perhatikan dari awal. Syarat lulus SKS minimal 144 sampai 160. IPK sekurang-kurangnya 2. Nah, terus poin 3 ini, poin 3, 4 ini yang penting. Nilai D dan D plus itu maksimal hanya 3 mata kuliah. Nggak boleh kurang dari, nggak boleh lebih dari itu. Nah, dan mata kuliah yang D atau D plus itu tidak boleh mata kuliah MKU. Jadi misal mata kuliah kalian biologi dapat D,
biologi laut dapat D, kemudian oceanografi fisika dapat D, kemudian instrumentasi atau fisika dapat D. Maka nggak boleh ada D satu lagi. Kalau ada D satu lagi, maka kalian nggak bisa lulus. Itu. Terus tidak boleh ada nilai E, karena kalau nilai E tadi kan poinnya berapa tadi? Cuma 0 kan, D itu 1. Nah, kalau 0 berarti tidak ada nilai intinya yang digunakan. Gitu. Terus yang paling penting juga lulus ujian skripsi. Kalau nilainya bagus-bagus ternyata skripsinya nggak lulus ya sama aja ya. Kemudian next. Habis itu, oh ya, ini ada tata cara menghubungi dosen. Nah, ini penting banget nih. Jangan sampai kalian menghubungi dosen, pagi ini jadi kuliah. Kayak kalian mau ngobrol sama temennya aja. Nah, ini kita bikin banner terkait etika mahasiswa menghubungi dosen prodi. Kalau dulu kan SMA kan nggak perlu nih hubungi gurunya, itu kan sudah otomatis masuk jam 7, pulang jam 4 gitu kan. Nah, kalau kuliah kan beda. Kalau kuliah kan kalian pasti menghubungi dosen, interaksi dengan dosen itu tidak mungkin tidak pernah sama sekali. Pasti kan pernah ya. Ya, ini yang sudah pernah. Nah, untuk ada tata cara menghubungi dosen, nah ini yang pertama, jangan di atas jam 8 malam atau di tengah malam. Jangan-jangan nanti besok pagi habis kuliah tengah malam meneror dosennya. Jadi kuliah atau tidak gitu jam 7. Nah, kemudian gunakan bahasa yang formal, jangan disingkat-singkat. Masa asal salam dulu, assalamualaikum, atau kalau mungkin beda sama bisa selamat pagi, selamat siang, selamat sore, jangan cuma ASS apa. Kemudian perkenalkan diri dulu, kan nggak tahu juga dosennya siapa, di nomornya siapa, masa ujuk-ujuk WA atau SMS bilang, Bu, di mana? Lah, siapa ini yang ngomongin? Kan kita tidak tahu. Kan mahasiswa juga cuma 1-2 orang, mahasiswa beratus-ratus orang. Kemudian pakai bahasa yang gunakan bahasa yang jelas, kemudian langsung ke poinnya, mau ngapain, kemudian tidak menggunakan kata ganti atau singkatan. Yang terakhir, berperilaku baik pada contohnya. Selamat siang Bu, siapa? Mohon maaf, saya ini dari angkatan 2020 ingin menanyakan terkait beberapa. Terima kasih sebelumnya. Atau mohon maaf sebelumnya gitu ya. Nah, next. Nah, ini fasilitas-fasilitas yang ada di prodi kita. Ada laboratorium, kita punya laboratorium, ada 5 laboratorium untuk prodi IKL. Jadi ada laboratorium biologi, ada laboratorium biologi laut, ada laboratorium darat, ada laboratorium oceanografi. Selain laboratoriumnya, jadi kalian praktikum nanti di laboratorium. Ada juga laboratorium komputasi kelautan dan bencana. Jadi kalian kalau ada praktikum, nah mata kuliah ini kan bukan hanya teori saja nih, tapi juga ada prakteknya. Nah, prakteknya biasanya di laboratorium. Nah, di praktikumnya nanti bergiliran, bisa satu kelas dibagi dua gelombang ya. Dan praktikumnya mengesankan ya, sangat-sangat mengesankan. Bisa nanya-nanya setiap mati gimana praktikum. Kan kalian ambilnya ilmu lautan, jadi ya praktikumnya ya di laut ya. Tenang. Sekarang kan ada satu nanti bisa ini melindungi dari sana. Selain, nah ini ada video terkait laboratorium. Ini salah satu laboratorium. Bantuannya berupa apa? Nah, ini
Ini salah satu laboratoriumnya seperti ini. Nah, kita ada lima laboratorium. Untuk laboratorium komputasi berarti isinya terkait komputer. Jadi selain kita di lapang, kita juga di lab. Jadi kalian bisa belajar tentang modelan, belajar tentang software, belajar itu bisa di laboratorium komputasi. Next. Nah, selain ada Program Studi Ilmu Kelautan merupakan program studi terakreditasi yang bertujuan dalam mengelola sumber berbasis potensi sumber daya pesisir di laut, utamanya bidang garam, geologi laut, dan oceanografi. Adapun salah satu program studi kelautan ada beberapa produk jurnal yang dihasilkan dari penelitian dari bidang garam. Next. Program Studi Ilmu Kelautan. Ini ruang belajar kita namanya di RKBI. Jadi semua fakultas pertanian terpusat di situ, di gedung RKBI. Nah, kita biasanya praktikum kuliahnya di RKBI 103 sama RKBI 201, 207 sampai 202. Jadi nanti kalian sefakultas ngumpul jadi satu di satu gedung tadi. Untuk lantai 1, lantai 2-nya itu ruang kelas, untuk lantai 3-nya itu ruang dosen. Jadi kalian bisa menemui dosen-dosen prodi kelautan di RKBI lantai 3. Next. Nah, ini fotonya. Atau nanti kalau silakan di Google Map. Kan sekarang canggih nih, kalian kan belum bisa jalan-jalan langsung ya di gedungnya di kampus UPN. Nah, kalian bisa Google Map, bisa tuh ini. Nah, kalau gedung yang warna hijau, beda sendiri ya gedung kita ya, beda sendiri. Gedung warna hijau kayak gini, nah itu gedung kita untuk perkuliahan. Sekarang kan sudah canggih, meskipun di rumah bisa jalan-jalan. Cari kita, lagi nonton gimana ya, lagi seperti apa ya, kemudian gedung rektornya kayak gimana ya, nah itu bisa dilihat di Google atau Google. Next. Nah, kemudian kegiatan prodi, jadi kita selain ada perkuliahan, selain ada praktikum, kita juga ada penelitian. Nah, biasanya mahasiswa-mahasiswa ini membantu penelitian atau grup riset penelitian di lab masing-masing. Nah, ini salah satu kegiatan penelitian pembuatan flow tank untuk pemodelan gelombang sama arus. Nah, itu mahasiswa-mahasiswa kita bisa bergabung di dosen-dosennya. Biasanya ada di riset laboratorium biologi itu ada riset juga terkait mikrobiologi atau terkait plankton, ya terkait alga itu bisa. Kemudian di lab garam itu juga banyak penelitian. Bisa tuh kalian sebelum skripsi kalian bisa ikut penelitian. Jadi kamu bantu saja. Kemudian ada pengabdian masyarakat. Nah, jadi pengabdian masyarakat bukan hanya dosen-dosennya, tapi mahasiswanya juga ikut. Nah, kalau tahun ini itu pengabdian biasanya tahun itu ada 2 kali pengabdian. Kalau tadi kemarin dilaksanakan pengabdian penanaman mangrove di daerah itu masih masuk. Kalau pengen ikut bisa masuk lewat Himala biasanya membantu ya kegiatan prodi. Kemudian next yang berikutnya itu kuliah umum atau kuliah tamu. Kuliah umum yang terakhir ada sertifikasi profesi mahasiswa.
Jadi selain kalian nanti lulusnya mendapatkan ijazah, tapi kalian juga didampingi sama sertifikasi profesi. Kenapa sih kalau ada sertifikasi profesi ini sebagai tambahan nilai plus buat kalian? Jadi bukan hanya ijazah saja, tapi ternyata dia ahli sertifikasi, sudah punya sertifikasi selam. Oh, berarti bisa ya, ini dia udah bisa nyelam ya. Jadi sebenarnya nggak wajib sih, tapi lebih bagus ikut ya, karena memang kalau semua ada lowongan pekerjaan, kalau ada sertifikasi profesi tambahan, bukti sertifikasi tambahan, jadi kan nilai plus buat kalian. Nah biasanya diambilnya di semester akhir. Ada sertifikat profesi selam, sertifikat profesi konservasi, ada sertifikat profesi produksi garam, jadi banyak nanti. Kemudian sudah itu ada selesai. Next ya. Kemudian materi dari saya bisa tanya jawab nanti terkait mungkin ada yang belum jelas. Silakan ditanyakan. Baik, terima kasih dari Ibu Nika telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Nah, rules-nya kalian bisa menyebutkan nama dan pertanyaan. Setelah itu saya akan memanggil nama kalian yang mau bertanya. Setelah itu kalian bisa menyalakan audio untuk bertanya langsung kepada narasumber kita. Ya, bisa tanya langsung aja ya, sekalian perkenalan ya. Ya. Tidaknya biar satu atau dua orang sudah tidak asing wajahnya. Oke, untuk yang dengan nama Wahyudi Prasetyo bisa menyalakan audio untuk menanyakan langsung kepada narasumber kita. Assalamualaikum. Tanya langsung aja ya, sekalian mau memperkenalkan diri ya. Iya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyudi Prasetyo. Saya ingin bertanya, apa sih Bu perbedaan dari ilmu kelautan dengan teknik kelautan dari sisi pembelajaran outnya nanti? Terima kasih. Wahyudi ini dari mana? Asli mana? Saya dari Sang, Madura. Oh, asli Madura ya? Tadi pertanyaannya apa bedanya ilmu kelautan sama teknik kelautan ya? Kalau ilmu kelautan itu dia, kalau teknik kelautan ini ya, kalau teknik kelautan itu dia lebih ke teknik, jadi lebih ke kayak offshore, kemudian lebih ke laut tekniknya, alat-alatnya, kemudian offshore, bangunan lepas pantai itu teknik kelautan. Tapi kalau ilmu kelautan itu bisa dalam bentuk teori sama prakteknya, tapi biasanya lebih banyak kalau ilmu kelautan lebih banyak ke wilayah pesisir. Jadi seperti biologi, plankton, mikroorganisme, garam, sumber pengelolaan pesisir, sumber daya pesisir itu di ilmu kelautan.
Kalau teknik kelautan, makanya di kita tidak ada yang namanya mata kuliah bangunan lepas pantai, offshore itu nggak ada. Kalau di teknik kelautan ada offshore, bangunan lepas pantai, pengeboran minyak di tengah laut itu teknik kelautan. Itu bedanya itu. Atau masih bingung? Alhamdulillah paham tentang barang teknik hutan dan ilmu kelautan. Ini pilihan pertama atau pilihan kedua? Siapa namanya tadi? Ini pilih ibu. Pilih sama kebetulan rumah saya dicamplong sampai di pesisir. Kemudian saya ingin dengan saya kuliah ilmu kelautan memberikan manfaat dampak terhadap hidup sosial lingkungan saya, Ibu. Kan ini warga-warga pesisir ini jangan cuma ahli praktek ya, tapi juga teori juga, makanya masuk di ilmu kelautan ya. Mari kita mengaplikasikan di daerahnya sendiri. Jadi setelah lulus kuliah di sini bisa bergerak di daerahnya sendiri. Itu pengelolaan pesisir ya di daerah. Ada pertanyaan lagi? Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari Saudara Wahyudi Prasetyo. Selanjutnya yaitu terdapat satu pertanyaan lagi dari Edwin Rizkyanto. Untuk Saudara Edwin Rizkyanto bisa mengaktifkan mikrofonnya dan bertanya langsung kepada Ibu Nita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edwin Rizkyanto. Izin mau bertanya tentang itu, apakah ilmu kelautan itu termasuk mencakup tentang nanoteknologi? Nanoteknologi. Jadi bisa juga kita masuk di nanoteknologi, berarti nanti kalian bisa ambil di bidang biologi. Jadi di dalam biologi nanti ada yang mempelajari bioteknologi, nanoteknologi, itu bisa nanti kalau memang mau penelitian atau mau di nanoteknologi bisa masuk di bidang biologi laut. Nah, di biologi laut nanti ada ahli-ahlinya nanti. Ahli-ahli bioteknologi, nanoteknologi, tapi nanoteknologinya dalam hal sumber daya laut, ya. Jadi kita fokus, kita kan itu lautan nih, jadi kita nanoteknologinya fokusnya di sumber daya laut, nah itu di planktonnya atau di terumbu karang, nanti ada penelitian terkait nanoteknologi, gitu. Karena kan lagi semangat kan ya terumbu karang untuk obat apa gitu menggunakan bioteknologi. Itu nanti bisa masuk di biologi laut, nanti bisa didampingi sama Bu Sabitri, Pak Andi, itu yang ahli-ahlinya di bidang biologi laut. Yang penting kita tetap mempelajarinya dibatasi di daerah laut, di daerah pesisir sama di daerah laut. Gitu. Ada pertanyaan lagi. Ini kalau Edwin ini dari mana? Saya dari Surabaya. Oh, dari Surabaya. Seberang berarti ya? Enggak. Aslinya itu dari desa, Kak. Oh, dari urbanisasi ke Surabaya. Iya. Oh, iya. Aslinya desa mana? Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Oke. Ada yang tanyakan lagi? Siap, tidak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Rizkyanto atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan terakhir untuk sesi pertama tanya jawab ini, yaitu dari Saudari Anissa Nafiani. Untuk Saudari Anissa bisa menyalakan mic-nya untuk bertanya langsung kepada Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya,
Bagaimana cara efektif seorang mahasiswa ilmu kelautan untuk meningkatkan potensi perikanan di daerah sekitarnya? Oke, cara efektif kalau kalian sebagai mahasiswa ya kalian kan sudah masuk di ilmu prodi ilmu kelautan nih, berarti kesempatan mas buat kalian menggali ilmu mungkin di prodi kelautan ini. Jadi sebanyak-banyaknya mengambil pengalaman-pengalaman, kemudian teori-teori sama prakteknya terkait ilmu kelautan. Kemudian nanti ketika kembali lagi ke daerah masing-masing, nah kalian bisa menganalisa nih, analisa di daerahnya sumber daya yang sumber daya kelautan yang ada di daerahnya itu apa, problem-problem yang terjadi di daerah pesisir itu apa. Nanti dengan kalian sudah mendapatkan bekal ilmu terkait kelautan di perkuliahan, bisa kalian terapkan di daerah kalian tersebut. Itu berarti kalian harus jadi mahasiswa yang mahasiswa yang rajin, mahasiswa yang penuh dengan semangat belajar, mahasiswa yang semangat bertanya. Jadi semakin kita banyak bertanya, maka semakin banyak ilmu yang kita ambil. Kemudian jadi pegang kreatif. Bisa kalian ambil dulu gitu ya. Kembali lagi ke dirinya sendiri. Oke? Waktunya sudah habis atau ada pertanyaan lagi? Baik, untuk Saudari Anissa, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya yaitu saya akan membuka sesi yang terakhir, yaitu ada pertanyaan dari Saudari Salma Salsabila. Untuk Saudari Salma Salsabila bisa menyalakan mic-nya untuk bertanya langsung kepada Ibu Nika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Salsabila, asal dari Sidoarjo. Izin bertanya, apakah jurusan oceanografi dan konsentrasi oceanografi yang ada pada ilmu kelautan itu berbeda atau sama? Bila berbeda, apa perbedaannya? Terima kasih. Salma Salsabila ya. Jurusan oceanografi yang ada di UGM ya? Iya, di Undip juga ada. Undip ya. Jadi sama, yang dipelajari sama. Kalau oceanografi, kalau jurusan oceanografi, dia fokusnya di bidang oceanografi. Jadi benar-benar pure mempelajari terkait oceanografi laut. Kalau di bidang oceanografi itu sama yang dipelajari, cuman kita kan di prodi ilmu kelautan, maka yang di payung atasnya itu prodi ilmu kelautan, jadi mempelajari semua hal tentang kelautan. Nah nanti ketika di semester 5 atau semester 4 kalian mengambil fokus di bidang oceanografi. Jadi tapi kalau memang benar-benar ahli di bidang oceanografi, maka ambilnya di jurusan oceanografi. Tapi meskipun tidak, misalnya yang pertama di oceanografi, yang kedua di ilmu kelautan, ya bisa kita mempelajari oceanografi di ilmu kelautan juga bisa. Gitu. Bisa yang diajarinya sama.
Cuma kalau di oceanografi undip dia dari semester 1 sampai semester akhir itu benar-benar fokus di oceanografi. Kalau kita di sini, kalian di semester 1, semester 2, semester 3 itu mempelajarinya terkait ilmu kelautan dulu. Nanti di semester 5, 6 kalian bisa fokus di oceanografi. Gitu. Oke, gimana salah kalian? Dulu pengennya masuk ke oceanografi, ya, jurusan oceanografi. Kenapa? Dulu pengennya masuk di prodi oceanografi. Iya. Jadi jangan berkecil hati, jangan sedih, jangan kecewa. Jadi nggak keterima di oceanografi undip, kamu bisa nih mempelajari oceanografi di ilmu kelautan. Jadi ada poin plusnya nih kamu masuk sini. Selain kamu mempelajari oceanografi, kamu juga mempelajari terkait ilmu kelautannya. Enak kalau semua dari awal kalian sudah punya bayangan atau sudah punya pikiran atau sudah punya wah saya ingin nanti lulus kuliah saya ingin ambil di oceanografi nih. Nanti di semester 5 kalian nggak bingung. Jadi langsung aja ambil di bidang oceanografi. Atau dari semester 1 bisa langsung ikut dosen. Semester 3 itu bisa ikut bantu-bantu dosen, kayak penelitian atau belajar sama dosen terkait oceanografi yang ambil oceanografi. Gitu ya. Jadi nggak perlu sedih ya. Oke. Baik, terima kasih pertanyaan dari Saudari Salma. Dikarenakan waktu sudah habis, jadi saya tutup sesi tanya jawabnya. Untuk yang ingin bertanya lebih lanjut bisa langsung menghubungi, tapi dengan cara yang benar seperti yang ditunjukkan oleh Bu Dika tadi. Oke. Untuk Bu Dika mungkin ada closing statement. Oke. Selamat masuk di prodi ilmu kelautan. Bagi yang pilihan kedua ketiga jangan berkecil hati. Karena ilmu kelautan ini cukup menarik, cukup unik dan cukup seksi untuk belajar. Jadi kita bisa mempelajari banyak hal di ilmu kelautan dan juga anak laut nggak boleh ini ya takut hitam ya. Ntar anak laut nggak mau selam, nggak mau diving, nggak mau ini di pantai kita banyak cukup menarik dan cukup banyak yang dipelajari di bawah laut sana. Tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga pandemi ini bisa segera berakhir. Jadi nanti kita bisa ketemu langsung ya, bisa jalan-jalan langsung di kampus ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah informasi kepada kalian terkait prodi ilmu kelautan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu kelautan angkatan 2020, semoga informasi dan materi dari Ibu Nika Hamzula menjadi informasi yang sangat bermanfaat bagi kalian. Yang mana sekarang saat ini sedang berada di kondisi pandemi. Jadi saya Erika Protolaini selaku moderator pamit undur diri. Saya silakan kembali kepada MC. Terima kasih.